Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali di kajian Khadijah Community rutin di setiap Senin pekan pertama dan ketiga bersama Ustaz Muhammad Abdul Razak. Alhamdulillah semuanya ibu dalam keadaan sehat, selamat dan dalam nikmat iman yang Islam. Dan tak lupa salam dan salawat semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan ibu-ibu. Kajian ini insya Allah akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam dan setelahnya akan ada tanya jawab. Seperti biasa ibu-ibu yang akan bertanya bisa menyiapkan pertanyaan, bisa tunjuk tangan atau menuliskan di kertas, nanti bisa diambil oleh panitia untuk nanti dibacakan oleh Ustaz dan akan dijawab langsung, ya. Dan yang kedua, infak yang masuk insya Allah akan disedekahkan untuk pondok Darul Salihin, untuk program Darul Salihin binaan Ustaz Muhammad Abdul Razak. Dan yang ketiga, insya Allah nanti setelah kajian dan tanya jawab akan ada quiz. Dan nanti untuk yang bisa menjawab 5 penjawab insya Allah akan mendapatkan goodie bag di meja di luar, ya. Maka jadi dipersiapkan dan disimak, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya nanti. Baik, lalu jangan lupa nanti setelah kajian usai bisa mengambil snack dan ada voucher di meja depan juga. Baik, itu saja informasi dari kami. Monggo ibu semua dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian kita berlangsung lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Monggo kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo selanjutnya kepada Ustaz Muhammad Abdul Razak kami persilakan menyampaikan kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Allahumma inna na'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta al-mu'minana antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Baik, ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita menyelidiki dari pembahasan kita dari buku Qawaidul Arba'ah tentang musyrik. Kita mulai sedikit dengan pembahasan doa. Kita lanjutkan tentang tawassul. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kita kalau berdoa kita menjadikan perantara sebelum kita berdoa, yaitu ada dengan menyebut nama dan sifat Allah. Maka kita menyebut Asmaul Husna. Yang kedua dengan perantaraan amal soleh. Yang ketiga dengan doa orang soleh yang masih hidup. Kita lihat di poin 18 di halaman 46, tawassul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Orang soleh sebagaimana disebutkan karenanya oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Beliau sebutkan bahwasanya namanya soleh itu dia al-qaim, dia menunaikan hak Allah dan dia menunaikan hak sesama manusia. Jadi dia jalani yang berkaitan dengan hak Allah dan yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Jadi orang soleh itu tidak hanya mengurus ibadah saja,
tapi hubungan dengan sesama juga bagus, baik. Dia jaga hubungan baik dengan pasangannya, suami atau istri, kemudian dia juga bagus dengan orang tua, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman-teman, dan seterusnya. Di samping ibadah juga dia perhatikan. Itu pengertian orang soleh. Imam Ibnu Hajar membahas ini atau menyebutkan pengertian ini ketika membahas bacaan saat kita membaca saat tahiyat. Ketika kita tahiyat, kita membaca At-tahiyatulillah wassalatu wassalamu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Lihat di kalimat assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Assalamu alayna, salam untuk kita, wa ala ibadillahis shalihin. Oke. Salam untuk kami. Salam sini bermakna keselamatan. Wa ala ibadillah, dan pada hamba Allah as-shalihin, yang soleh. Tadi soleh apa? Menunaikan hak Allah, menunaikan hak Allah, terus menunaikan hak sesama manusia. Nah, lihat doa keselamatan ini. Assalamu alayna wa ala ibadillah, dan kepada hamba Allah yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam doa ini, hamba yang soleh, maka kita bisa dapat doa keselamatan. Doa keselamatan jika kita memiliki sifat apa? Ibadillahis shalihin, memiliki sifat soleh, maka dapat doa keselamatan ini. Setiap yang berdoa, dia akan doakan orang-orang soleh. Maka selama kita masuk kriteria soleh, maka akan masuk dalam doa keselamatan itu. Dapat berselamat di sini, ibu-ibu sekalian. Kalau tidak memiliki sifat orang soleh, nah tidak dapat doa keselamatan ini. Padahal itu dibaca setiap tahiyat. Subuh tahiyatnya 1 kali, zuhur 2 kali sudah 3, asar 2 kali lagi sudah 5, maghrib tahiyatnya 2 kali ya, 7, isya 2 kali 9. Maka milikilah sifat orang soleh, tunaikan hak Allah dengan benar, ibadahnya harus benar, kemudian tunaikan hak sesama dengan benar juga, maka akan dapat doa keselamatan dari yang lainnya. Baca doa ini, karena setiap kali tahiyat pasti baca itu. Hukumnya baca ini apa bu? Salat wajib apa sunnah?
Wajib apa sunnah? Saya sama wajib. Ya, Ibu. Wajibnya untuk tahiyat akhir, sunnahnya untuk tahiyat awal. Karena di tahiyat awal itu namanya sunnah abad. Kalau wajib di sini rukun sholat. Nah, tuh beda itu. Soalnya kalau ibu gak baca tahiyat awal karena lupa dan sudah terlanjur berdiri, maka tinggalkan tahiyat awal dan nanti ditutup dengan sujud sahwi. Beda dengan tinggalkan tahiyat akhir. Kalau sudah terlanjur berdiri rakaat kelima sholat zuhur, harus balik duduk tahiyat akhir gitu. Kalau rakaat kelima ini sudah terlanjur berdiri harus balik, Bu, karena salah. Tapi kalau yang tahiyat awal ditinggalin karena itu sunnah abad, dilewati, dia lupa, sudah terlanjur berdiri, lanjut. Justru kalau dalam keadaan tahu sengaja lantas balik, sholatnya batal. Tapi kalau rakaat kelima, kok sholat zuhur 5 rakaat, kok tetap lanjut, batal sholatnya, harus balik karena beda. Baik, kita balik ke pembahasan ini. Istilah soleh sudah masuk. Ya. Sekarang tawassul dengan perantaraan doa orang soleh yang masih hidup. Berarti hanya boleh tawassul dengan orang soleh. Syarat pertama satu, orang soleh. Yang kedua, yang masih hidup. Berarti yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Yang sudah meninggal dunia tidak boleh. Apa alasannya? Kita lihat di hadis berikut ini. Bentuk tawassul ini seperti perkataan Umar bin Al-Khattab. Dia katakan kepada paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi kan ada banyak ya. Di antaranya ada Abbas, ada Hamzah yang muslim. Kalau Abu Thalib yang meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman. Nah ini yang muslim ini. Umar itu berkata kepada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal dunia. Ingat, Rasul sudah tiada, Abbas masih hidup. Rasul sudah meninggal, Abbas masih hidup. Rasul datang, Umar datangi Abbas bin Abdul Muttalib. Bukan datangi Rasul, yaitu kuburnya. Namun di sini mendatangi Abbas yang masih hidup. Lantas Umar berkata seperti ini, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi amri nabiyina fasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu lewat perantaraan nabimu dulu ya. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Kami dulu pernah bertawassul dengan perantaraan nabimu, yaitu ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dan sekarang kami bertawassul kepadamu lewat perantaraan paman Nabi kami. Siapa tadi? Abbas bin Abdul Muttalib. Maka turunkanlah pula hujan kepada kami. Ini mau minta hujan lewat perantaraan. Kita sebut tadi dengan istilah apa? Tawassul.
Padahal Rasul ada, tapi kan sudah meninggal, kuburnya ada berarti ya. Abbas ada juga. Umar lebih memilih datangi Abbas karena Abbas itu hidup daripada datangi kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kubur Rasul di mana? Iya, di Madinah. Di mananya? Masjid. Siapa bilang di masjid? Dan bisa ke tanah suci lihat masjid ini ya. Ya, lihat nih ya. Ini kondisi masjid sekarang ya. Di sini Baqi, kuburan Baqi. Ada kuburan yang lebih luas. Tapi ingat, Nabi itu kalau meninggal harus dikuburkan di tempat beliau meninggal. Kalau beliau meninggal di rumah berarti dikuburkan di situ. Maka awalnya dulu sebelum masjid yang besar ini ada, ya, sebelum masjid yang besar ini ada, di sini Masjid Nabawi cuma kecil ini. Masjid Nabawi berdampingan dengan rumah Rasul. Situ ada rumah Aisyah. Ya, berdampingan rumah Rasul ini berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya, Rasul harus dikuburkan di rumah. Nah, dikuburkan di sini. Dan saat ini masjid mengalami perluasan. Awalnya Masjid Nabawi cuma segini nih, yang ibu-ibu kalau pergi ke sana itu ada namanya Raudhah. Itu bagian masjid asli. Ya, Raudhah itu masjid asli. Lalu mengalami perluasan. Nah, tambah luas, dilebarkan. Akhirnya rumah masuk dalam masjid kelihatannya. Tapi sebenarnya ini posisinya sendiri. Tempat ini tidak pernah digunakan untuk sholat lagi. Sudah ditutup rapat. Sehingga tetap kesimpulannya rumah bukan bagian dari masjid. Rumah Rasul bukan bagian dari masjid. Nah, yang rumah ini tandanya itu, ibu lihat ke atas itu ada kubah warna hijau itu. Nah, itu rumah Rasul itu. Nah, itu sudah ditutup tembok 5 lapis. Tidak bisa kayak museum itu didatangi gitu terus dilihat, itu nggak bisa. Sudah ditemboki rapat 5 lapis. Atas ketutup, bawah ketutup, dibor lagi ke bawah lagi, ketutup lagi, nggak ada peluang untuk masuk. Sehingga rumah Rasul itu tidak jadi satu dengan masjid. Makanya nggak ada yang pernah sholat di rumah Rasul, dan nggak ada yang tahu kubur Rasul seperti apa, kecuali si Google. Atau si Google itu dapat foto dari mana? Nggak benar ya. Coba aja dengan cari kubur Rasul, ini ada fotonya, nggak benar. Nah, kubur ada di rumah Aisyah tadi itu. Abbas masih hidup. Umar lebih milih siapa tadi? Abbas masih hidup. Maka ini dijadikan alasan kalau mau minta doa, minta pada orang yang masih hidup, tidak datangi kubur. Seandainya datangi kubur seperti ini boleh untuk minta doa sebagai tawasul, harusnya kubur Rasul Umar lebih milih untuk datangi. Semua sepakat kalau Rasul lebih mulia daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Semua sudah sepakat itu, gak ada yang berselisih. Saya datang kubur aja daripada datangi Abbas bin Abdul Muttalib. Oh, masih ada Rasul, masih ada kuburnya kok.
Ternyata Umar memilih bukan itu. Umar kan cuma katakan, dulu ketika Nabi kami hidup, kami berdoa minta hujan lewat perantaraan Nabi. Namun ketika Nabi kami sudah meninggal, ada Abbas, kami berdoa lewat perantaraan apa? Abbas. Nah, ini tawasul dengan doa, bukan dengan zatnya. Al-Fatihah ya. Ini dengan doa. Jadi minta pada orang soleh itu untuk doakan gitu. Jadi bukan sekadar kita sebut nama orang soleh, tapi ada orang soleh itu masih hidup, lewat perantara dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu para sahabat ketika itu bertawasul dengan paman Nabi Abbas, seandainya tawasul dengan zat bukan dengan doa diperkenankan, maka tentu para sahabat akan bertawasul dengan zat Rasul. Dan Rasul masih ada di kubur yang telah tiada daripada bertawasul dengan Abbas paman beliau. Tatkala para sahabat beralih dari bertawasul kepada Nabi, dari Nabi kepada Abbas, ditulis ini dari bertawasul dari Nabi kepada Abbas, maka benar bahwa jika hidup bisa jadi perantara dalam doa, namun beda halnya ketika telah mati. Sedangkan tawasul jenis pertama yaitu tawasul dengan iman dan amalan keteratan berlaku selamanya. Berarti tawasul dengan orang soleh cuma ketika orang soleh itu masih hidup. Nah, selesai pembahasan tawasul, kesimpulannya ada 3 yang disyariatkan. Yang pertama tawasul dengan nama dan sifat Allah. Yang kedua tawasul dengan menyebut amal soleh. Yang ketiga tawasul dengan perantaraan orang soleh yang masih hidup. Nah, selanjutnya kita lihat poin ke-19, doa yang bid'ah. Dan bid'ah itu tidak ada tuntunan. Bid'ah itu punya 3 kriteria disebut bid'ah. 1, baru, sesuatu yang baru. 2, terkait perihal agama atau ibadah. 3, tidak ada dalilnya. Ulang, nama apa Bu? Sesuatu yang baru. Yang kedua, terkait perihal ibadah atau agama. Berarti bukan perkara dunia Bu. 3, tidak ada dalilnya. Sampai saat ini itu masuk bid'ah. Ya kan Bu? Baru kan? Nah, cuma berhenti di barunya saja. Tapi syarat kedua tidak terpenuhi. Apa? Terkait urusan ibadah, terkait urusan agama, maka HP gak masuk. Kalau ibadah itu pakai yang dulu ada. Namun kalau terkait hal dunia bisa kita update dengan yang terkini. Ya kan? Bisa bawa ke zaman sekarang, pilih yang paling bagus, pilih yang paling update. Tapi kalau ibadah pakai yang dulu ada. Makanya Imam Ibnu Katsir itu membawakan kaidah. Beliau katakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Ketika membawakan firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39, "Lau kana khairan lasabaquna ilaihi." Seandainya amalan itu baik,
maka tentu para sahabat itu lebih dahulu melakukannya daripada kita-kita. Seandainya amalan itu baik, tentu para sahabat dulu dahulu kala telah melakukannya daripada kita-kita. Nah, maka patokannya untuk ibadah itu bawa ke masa dulu. Lihat Rasulullah SAW pernah lakukan, lihat para sahabat pernah lakukan ataukah tidak. Namun nanti ada dalam beberapa perkara terjadi ikhtilaf, terjadi beda pendapat karena ditemukan nanti pemahaman dalil yang berbeda dan penerapan dari sahabat juga beda-beda. Ya, penerapan dari sahabat juga beda-beda. Contoh, Abu Hurairah ketika membaca surat dalam sholat, beliau baca Al-Fatihah. Abu Hurairah itu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim itu jahar. Jahar artinya apa, Bu? Jahar artinya apa? Jahar beda dengan sir. Sir didengar sendiri. Ibu bicara dengar sendiri, sir. Namun kalau ibu lebih daripada dengar sendiri, jahar berarti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah dengar kanan kiri kan? Nah, beda kalau sir. Nah, sir itu. Abu Hurairah tadi prakteknya apa? Bismillahirrahmanirrahim, jahar. Jadi ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim dan seterusnya. Dia jahar. Namun sahabat yang lain prakteknya Bismillahirrahmanirrahimnya itu sir, tapi Alhamdulillahirabbil alamin jahar. Nah, itu namanya untuk aplikasinya ada sahabat yang berbeda-beda. Maka nanti ibu-ibu lihat ada imam yang jahar Bismillahnya, ya kan? Ada imam yang sir. Ada imam yang jahar, ada imam yang sir. Oh, dimaklumi aja, kok ada yang ini, ada yang ini. Oh, kok kalau saya di Indonesia itu kok dengarnya Bismillahnya jahar terus. Oh, saya ketika sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kok nggak jahar? Nah, itu tadi yang saya ceritakan. Ada sahabat yang praktekkan berbeda. Aisyah radhiyallahu anha ketika umroh itu beliau melakukan umroh berulang kali. Dia pergi ke Tan'im, ambil mikot, kemudian ulangi lagi umroh, padahal sekali safar. Namun pandangan sahabat yang lain sekali safar hanya satu kali umroh saja. Maka berarti ada ikhtilaf pendapat di sini. Ada yang hanya satu kali umroh untuk sekali safar, dan ada yang berkali-kali umroh untuk satu kali perjalanan Jogja ke Mekah. Dia berulang-ulang umroh, cuma ambil mikot yang ke Tan'im, terus balik lagi umroh, ambil lagi ke Tan'im, kemudian ambil mikot, kemudian balik lagi umroh, seterusnya kayak gitu. Dua-duanya dibolehkan. Nah, kalau kayak begini berarti harus tahu beda pendapat. Tapi ada kalau dalam masalah spesifik dalilnya jelas dan tidak ada. Ya, dalilnya tidak ada. Dan termasuk kemungkaran boleh diingatkan. Walaupun mungkin nanti dalam pandangan yang lainnya katakan itu tidak bid'ah. Contoh, mengazani saat memasukkan jenazah ke dalam kubur. Dalam pandangan mazhab Syafi'i disebutkan dalam Hasyiah Al-Bajuri, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri, bahwa
Ketika masukkan jenazah dalam kubur, la yusannu, tidak disunahkan untuk mengazani tadi. Kecuali ketika menguburkan, lantas di masjid kumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, maka diharapkan karena pas dengan kumandang azan ini jenazah tadi mendapatkan ampunan. Tapi bukan lantaran azan sendiri itu. Nah, itu ada di pandangan dalam mazhab Syafi'i. Contoh lagi, yang kedua, saat itu bagian leher sini itu tidak termasuk anggota wudhu, maka tidak perlu dibasuh. Ya, disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in. Ya, seperti itu tidak dituntunkan. Maka tidak perlu sampai mengusap apa? Leher. Contoh yang ketiga, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Saat salam itu cuma sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, tidak sampai wabarakatuh. Kata Profesor Muhammad Az-Zuhaili di Fiqh Bulughul Maram, beliau sebut termasuk yang tidak dituntunkan. Bahkan beliau katakan termasuk bid'ah membiasakan membaca wabarakatuh karena hadisnya enggak kuat. Berarti sampai mana tadi, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Karena tambahan riwayat wabarakatuh lemah. Itu tadi 3 pendapat saya sebut dalam mazhab Syafi'i semua. Maka bid'ah itu ada bahasanya. Jadi jangan antipati dengan kalimat ini, karena ulama-ulama mengingatkan bahwa ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak ada dalilnya. Nah, kapan doa itu dikatakan bid'ah? Ini kaidah dari Ibnu Taimiyah. Dikaitanya dengan tawassul ya. Kaidah dengan pembahasan tawassul ada yang mesti dipahami, yaitu tentang doa-doa yang dihukum bid'ah atau tidak ada tuntunan. Tingkatannya sebagai berikut menurut Ibnu Taimiyah. 1. Berdoa kepada selain Allah, di mana yang ditujukan doa itu telah mati atau dia itu makhluk gaib tidak hadir, baik yang diminta adalah para nabi, orang soleh, atau selain mereka. Ingat ya, berarti orang yang 7 tadi sudah mati atau gaib. Dia misalnya berdoa, wahai Sayyid Fulan, selamatkanlah aku. Wahai Pak Kiai, ini semuanya sudah meninggal nih. Aku minta pertolongan kepadamu. Wahai orang soleh, aku meminta pertolongan kepadamu. Wahai Fulan, aku beristighosah denganmu. Yang lebih dari itu jika ia meminta lagi, wahai wali, ampunilah aku. Minta sama manusia, gak boleh. Terimalah taubatku. Seperti ini dilakukan oleh orang-orang musyrik yang tak punya dasar ilmu. Terus yang tidak boleh lagi di sini disebutkan, yang lebih parah lagi, jika sampai sujud pada kubur, walaupun kubur orang soleh, kubur wali, atau sholat menghadap kubur. Kalau sholat sini berarti gerakannya ada, rukuknya ada, sujudnya ya. Sholat yang masih dibolehkan cuma 1 Bu ketika dikubur, sholat jenazah. Nabi SAW pernah ada tukang sapu yang biasanya bersih-bersih di masjid. Nabi SAW baru dapat kabar kalau dia meninggal dunia. Nabi tanya, kuburnya ada di mana? Nabi sholatkan dia dengan sholat jenazah di kubur. Kenapa dibolehkan sholat jenazah di kubur? Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Maka sholat menghadap kubur asalnya nggak boleh. Kalau ada gerakan rukuk, gerakan sujudnya nggak boleh.
Bahkan menganggap sholat menghadap kubur tersebut lebih utama daripada sholat menghadap kiblat. Wah, ini parah ini. Oh, berarti dia tidak sholat lagi menghadap kiblat ini. Nih kuburnya depan sini nih. Kiblatnya sana, nah sholat di sini. Jadi sholat menghadap kubur persis nih, Bu. Kiblat sudah di situ. Ini berlawanan dengan arah kiblat. Nah, dia sholat di sini nih. Hadap nih. Ini lebih parah. Sampai-sampai disebut adanya keyakinan bahwa sholat menghadap kubur adalah menghadap kiblat. Yaitu dikatakan adalah kiblat yang khusus. Wah, ini berlebihan lagi. Sedangkan sholat menghadap Ka'bah adalah kiblatnya orang-orang awam. Oh, berarti ini orang awam saja ini, karena kiblatnya itu menghadap Ka'bah. Ini pemahaman keliru. Lebih parah dari itu pula ada yang sampai menganggap bersafar ke kubur wali sejenis haji. Biaya besar-besar itu pergi untuk ke sana cuma menganggap itu lebih daripada haji. Coba hati-hati loh itu. Sampai-sampai disebut bahwa bersafar beberapa kali ke kubur tersebut sudah senilai dengan haji. Coba berulang kali datang ke situ sudah senilai dengan haji, Bu, daripada nunggu haji 30 tahun. Ini ujung-ujungnya bisnis nih, Bu. Jadi yang harus ramah-ramah nanti. Bahkan kalau banyak ekstrim dari mereka menyatakan bahwa berziarah sekali ke kubur wali pula lebih utama daripada beberapa kali berhaji. Parah lagi. Semua yang dicontohkan dalam bentuk pertama ini adalah kesyirikan. Ingat, ini kesyirikan. Orang kebanyakan orang melakukan sebagian ritual di atas, apalagi di negeri plus 62 ini, ya Allah. Kalau di Saudi itu nggak pernah ada kayak gini-gini, Bu. Di negeri kita aja, Bu, ya. Nanti bikin travelnya aja, Bu, laris nanti. Terus kasih keutamaan tadi itu. Berapa kali pergi ke situ, toh? Wes sama dengan haji. Laris. Yang kedua, meminta kepada para nabi, ini masih dua yang beda lagi ya. Meminta kepada para nabi atau orang soleh, namun nabi atau orang solehnya sudah tiada, sudah jadi mayat. Atau yang tidak hadir dari orang soleh, kita sebut gaib dengan berkata, ya, wahai nabi, berdoalah kepada Allah untukku. Nabi sudah mati, berarti nabi jadi perantara. Wahai Nabi, berdoalah kepada Allah untuk kami. Perbuatan ini tidak dilakukan lagi oleh orang yang paham bahwa hal itu tidak dibolehkan. Apalah tersebut termasuk bid'ah yang tak pernah diajarkan oleh generasi terdahulu dari umat ini. Dan yang kedua ini, Bu, ini yang tadi kita bahas terakhir di poin 3, tawassul dengan orang soleh yang sudah mati. Yang dibolehkan apa? Tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kalau yang nomor 2 di sini nih, tawassul dengan orang soleh yang sudah mati. Gak boleh, walaupun berdoanya tujuannya untuk Allah. Tapi lewat perantaraan orang soleh yang sudah mati ini gak boleh. Intinya tidak boleh meminta kepada mayit seperti itu untuk menyampaikan doa kita kepada Allah atau mengadu tentang urusan dunia dan akhirat kepada Allah yang disampaikan lewat mayit tadi. Walau ketika ia hidup dibolehkan. Ingat, ketika dia hidup saja, ini kan sudah mati. Saat orang soleh itu hidup, kita boleh meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita. Itu saat dia hidup, karena seperti itu tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Namun saat ia telah tiada, berarti meninggal dunia, berubah sebagai perantara kepada kesyirikan. Namun ini bukan syirik, Bu. Nomor 2 ini bukan syirik ya, tapi tidak dituntunkan. Beda dengan nomor 1, Bu. Nomor 1 kesyirikan. Kalau nomor 2 ini apa? Tidak dituntunkan. Namun saat dia telah tiada, berubah sebagai perantara kepada kesyirikan. Cuma perantara kepada syirik saja, tapi bukan syirik. Ketika seorang mukallaf diberi syariat dan bisa menjawab permintaan orang yang meminta,
Kalau ia berdoa kepada Allah untuk kebaikan yang meminta, maka akan berbalas. Sedangkan ketika sudah tiada, maka ia bukan seorang mukallaf seperti tadi. Kalau sudah meninggal ya orang soleh itu ya sudah dianggap berakhir amalnya. Tidak bisa lagi dia berdoa kepada Allah untuk kita. Justru kita yang harus banyak doakan orang soleh tadi. Betul gak Bu? Yang ketiga, doa yang bid'ah lagi, meminta dengan hak atau kedudukan orang soleh. Kita sebut dengan jah. Termasuk yang dilarang dan sudah disebutkan pendapat dari Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan lainnya tentang masalah ini. Perbuatan semacam ini tidaklah masyhur di kalangan para sahabat. Buktinya para sahabat tidak berdoa dengan kedudukan Nabi yang mulia. Namun kalau sulit mereka bertawasul dengan Abbas bin Abdul Muthalib yang masih hidup. Selesai pembahasan doa yang terkait dengan orang soleh. Sekarang pertanyaannya, lebih bagus berdoa sendiri kepada Allah atau tawasul dengan orang soleh? Langsung kepada Allah atau lewat perantara orang soleh? Saya ingin katakan lebih afdol berdoa langsung kepada Allah. Walaupun minta orang soleh boleh, nitip doa boleh. Termasuk kalau ada yang pergi ibadah, yang punya seperti haji, umroh, nitip doa boleh. Ummu Darda pernah didatangi oleh menantunya kalau tidak salah. Ummu Darda mau pergi haji atau umroh. Kemudian mereka nitip, kalau kamu ke sana jangan lupa doakan kami ya. Jadi nitip namanya. Seperti itu masih boleh. Kemudian yang terakhir bahasan kita waktu terkabulnya doa. Waktu-waktu terkabulnya doa. Kenapa kita sebut waktu-waktu di sini Bu? Biar waktu ini dimanfaatkan. Walaupun doa boleh sepanjang waktu. Namun kalau kita sesuaikan dengan waktu-waktu tertentu, doanya lebih mustajab. Ya, doanya lebih apa? Mustajab. Satu, sepertiga malam terakhir atau waktu sahur. Nanti saya jelaskan. Dua, waktu pada hari Jumat. Bisa jadi saat duduk imam di antara khutbah, bisa jadi pula pada asar sampai tenggelam matahari hari Jumat itu. Tiga, bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebentar lagi. Empat, pada hari Arafah 9 Dzulhijjah. Karena sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lima, doa di antara azan dan iqamah. 6. Doa selesai sholat 5 waktu. Bisa jadi setelah salam ba'da zikir. Zikir dulu ya. Setelah itu doa. Atau bisa jadi di akhir tahiyat sebelum salam. Coba kita lihat yang pertama. Apa pertama tadi Bu? Sepertiga malam terakhir. Jam berapa? Hah? Jam berapa Ibu? Jam 2-an ya? Sudah dihitung sepertiganya Bu? Kan dibilang sepertiga. Waktu malam itu dihitung dari mana Bu? Malam itu dihitung dari mana? Maghrib. Maghrib ke malam tuh. Berarti dari jam 6 misalnya ini ya. Maghrib sekitar jam 6 ya. Baik, ini 18. Ayo. Muter sampai subuh. Subuh jam berapa sekarang? Setengah 5 ya.
5, sekitar setengah 5. Sekarang malam dibagi 3. Berapa jam dari jam 6 ini sampai 4.30? 10,5 jam Pak? Ya tak Bu? Dibagi 3 berapa? Banyak. Hitung. Ya kan? Berarti 18 apa ini? Jam setengah 10. Sepertiga malam pertama. Nah itu 4.30 kurang 3,5 jam 1 ya berarti ya? Iya kan? Kurang 3 ya jam 1 ya. Ini sepertiga malam terakhir. Terus yang tengah sepertiga malam kedua. Nah berarti jamnya ini ya sekitar ini. Jadi ingat dari jam ini. Berarti kalau bangunnya itu jam 4 masih dapat sepertiga? Masih. Masih kan? 10 menit sebelum subuh masih? Masih. Mepet. Witir serokaan. Doa. Kan ibu sudah makan mepet kan? Iya, Ustaz mepet aja. Tinggal dapat. Waktu Isya berakhir kapan? Isya berakhir kapan Bu? Kalau rata-rata orang Indonesia itu milih Isya itu sampai subuh, sehingga bisa sekalian tahajud tak? Bro, Afdolnya waktu Isya itu diusahakan berakhir separuh malam, berarti tengah malam. Tengah malam itu berarti dari sini ke sini bagi 2. 10,5 bagi 2 berapa? 5,25. Berarti 8 sampai 5. Jam sekitar jam 11 ini ya. Jam ini kalau bisa Isya'nya sudah berakhir Bu. Orang 12 terus. Itu lebih aman Bu daripada milih sampai subuh. Ibu milih sampai subuh sekalian tahajud, sekalian witir sebelum Isya tuh. Paham sepertiga tadi hitungannya ya? Itu sepertiga malam terakhir. Ingat hitungannya, malam dibagi 3. Kalau jadi kan berada di daerah lain lagi, misalnya di Eropa, tinggal malam dihitung dibagi 3 gitu. Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lah may yas'aluni fa a'tiyahu may yastaghfiruni fa aghfir lah." Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ini kan tersisa. Ini tersisa sepertiga malam terakhir. Ini tersisanya di sini. Nanti kalau subuhnya jam 6 tinggal menyesuaikan lagi. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, kepada Allah, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan beri. Siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Ibnu Hajar menjelaskan di atas dengan berkata, doa dan istighfar di waktu sahur. Kapan dihitung waktu sahur? Sahur itu disebut sahur kapan? Ibu disebut makan sahur, itu sudah disebut waktu makan sahur kapan?
Hah? Wah, jenengan disebut makan sahur kalau sudah lewat tengah malam. Kalau jam 10 malam makannya tidak disebut makan sahur, Bu. Ya, tidak disebut makan sahur, beli nasi goreng malam-malam lapar gitu ya. Itu tidak disebut makan sahur. Makan sahurnya kalau sudah lewat tengah malam. Jadi ketika jam 1 itu sahurnya sudah disebut sahur. Namun sahur yang paling bagus itu mepet-mepet waktu subuh, biar stoknya banyak. Itu alasan paling sederhana. Imam Nawawi katakan pada waktu itu adalah waktu tersebarnya rahmat, seperti di malam terakhir tadi. Banyak permintaan yang diberi dan dikabulkan, berarti doanya mustajab. Ini bahasan kita ini. Dan juga nikmat semakin sempurna kala itu. Terus kalau ibu-ibu lagi haid, boleh berdoa tanpa sholat tahajud? Yang penting kan terkait waktu, bukan masalah tahajudnya. Iya kan? Bukan masalah tahajudnya. Haid gak bisa tahajud, apa boleh berdoa? Boleh, karena kan terkait waktu. Karena pas ketika itu Allah turun ke langit dunia, berdoa masih bisa, sholat gak boleh karena lagi haid. Allah alam bisawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan kali ini. Oh, jika ada pertanyaan, ya. Kasus tanah kosong, lahan, oh di situ ada makamnya, terus makanya satu, terus oh. Itu tanahnya siapa? Paling jauh-jauh. Kan gak jelas. Ibu kalau ganggu itu ibu kena masalah lagi nanti. Ibu kalau di posisi yang punya tanah, ibu ganggu itu ibu kena masalah. Karena ibu ganggu lahan bisnis orang. Solusinya dijual aja. Tanah kosong punya ibu. Nah, itu kan. Ya, dijual aja biar nanti mereka ngurus sendiri. Ibu lepas tangan. Ibu ambil hak ibu sebagai pemilik tanah, berarti jual tanah. Masalah lain itu nggak tahu. Yang jelas kadang unik di negeri kita itu. Ada kubur yang nggak jelas tapi ditagih terus. Ada satu tempat di Gunung Kidul itu. Jadi ada seorang tokoh yang saya kenal itu umurnya sekitar 80-an. Dia dulu mantan lurah di situ. Jadi dia tahu daerah ini dan sering tinggal di situ. Suatu malam, tiba-tiba kubur itu ada. Padahal nggak tahu siapa yang dikuburkan di situ. Padahal dia tahu sendiri, di situ nggak ada apa-apa. Tapi dijadikan ritual, orang datang di situ dianggap kubur ini kan persis kayak cerita ibu. Mau cegah, ibu ngambil lahan bisnis orang tuh, kena masalah. Bisa didemo habis-habisan itu. Kalau ibu mulai lepas tangan, ada dua kemungkinan. Ya sudah, relakan aja, ibu nggak berusaha apa-apa, atau jual tanah itu, ibu lepas diri dari itu. Gitu ya.
Terus dalam kertas. Perempuan sebaiknya sholat berjamaah di masjid atau di rumah, Bu? Di rumah tanpa perlu berjamaah sudah sah. Apakah selawat Nabi menggunakan kata sayyidina? Kalau di dalam sholat tidak pakai sayyidina. Ketika lafaz doa setelah azan tidak pakai sayyidina. Di luar itu misalnya saya ngomong kayak gini ya, saya lagi ceramah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Ketika sholat jamaah di masjid, beberapa imam setelah takbiratul ihram langsung baca Al-Fatihah. Lantas bacaan kita bagaimana? Husnuzon aja kalau imamnya itu baca kita yang pendek. Karena kita kan ada yang pendek, ada yang panjang gitu. Kalau tidak ya dia tinggalkan sunnah kita berarti sholatnya tetap sah. Ini biasanya kalau terjadi kalau sholat taraweh, kadang kita nggak dibaca karena langsung baca surah. 2.30 Allah pada sepertiga malam terakhir, apakah untuk semua yang melaksanakan sholat tahajud atau hanya orang soleh saja? Semua yang melaksanakan sholat tahajud dan yang mendapatkan waktu tersebut, tidak pandang soleh atau bukan. Apa hukumnya sholat witir yang dilakukan setelah sholat isya? Alasannya karena takut terlewat tahajud. Yang kedua supaya tercatat sebagai hamba yang melakukan qiyamul lail. Boleh setelah sholat isya langsung melaksanakan sholat witir. Profesor Muhammad Al-Zuhairi sebutkan, sholat witir sebelum tidur itu dilakukan untuk orang yang khawatir bangun malam. Dia khawatir tidak bangun. Sedangkan sholat witir dilakukan setelah bangun tidur malam itu untuk orang yang memang semangat bangun malam dan yakin bangun malam. Ibu tinggal posisikan diri di mana. Bagaimana untuk sholat gaib? Sholat gaib itu sholat jenazah, tapi jenazahnya nggak ada. Ulama Syafi'iyah bolehkan, ulama lainnya itu katakan kalau sudah disolatkan jenazahnya maka tidak perlu sholat gaib lagi. Namun kalau ada yang lakukan tidak masalah. Tentang anak di luar nikah dilihat dari segi agama, bagaimana status anak karena udah paksa? Ini maksudnya diperkosa bagaimana? Ya. Anak di luar nikah dilihat dari segi agama. Dua kemungkinan, Bu. Yang pertama, perempuan ini sudah bersuami atau belum? Kalau sudah bersuami, maka al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak nanti disandarkan kepada yang memiliki ranjang, yaitu suami yang sah, sedangkan yang menzinainya tidak mendapatkan apa-apa. Itu kalau sudah menikah, punya suami, terus punya anak di luar nikah. Ya, di luar dari suaminya, maka tetap suaminya yang menang. Terus yang kedua, kalau anak tersebut lahir dari pasangan zina, berarti di luar nikah, maka perbuatan zinanya dosa. Sekarang anak ini disandarkan pada siapa? Kalau saya masih lebih cenderung pada pendapat anak ini, kalau si laki-laki yang menzinainya, yaitu ayah biologisnya, mengaku bahwa dia itu yang memiliki anak tersebut, tidak ada yang debat dia dalam hal ini, maka ketika dia menikah dengan si perempuan, nikahnya sah. Itulah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan itulah hukum kontemporer yang dipakai di kantor urusan agama. Ibu bilang gak sah, kamu bilang sah, pendapat ibu kalah. Dan itu nanti kalau sudah jadi ayahnya dicatat di catatan sipil. Berarti besok ayahnya ini boleh nikah jadi wali untuk anak perempuan jika itu anak perempuan. Udah manut aja ke hukum negara kita, negara sudah ngatur, gak usah buat hukum yang di luar itu daripada pusing. Ibu bilang nanti tidak sah, sekarang mau nikahkan lagi dengan siapa tadi kalau mau ini ya, jadi wali nikah ya. Terus yang kedua, yang sudah dinikahkan tadi karena sebelumnya berzina, bilang tidak sah, mau dinikahkan di mana lagi? Mau bawa ke Pak Kiai? Pak Kiai siapa? Kayaknya sudah boleh dikatakan sah oleh kantor urusan agama, sah. Tetangga saya sering melakukan ziarah kubur orang soleh tujuannya untuk cari berkahnya. Boleh atau tidak Ustaz? Tadi sudah terjawab.
Bagaimana dengan ziarah wisata ke religi ke makam wali-wali? Tadi sudah terjawab. Bagaimana hukum menabungkan di makam? Kalau yang dilakukan oleh Nabi pernah nanam pelepah kurma, kemudian Nabi katakan selama pelepah ini belum kering, orang yang dikubur ini akan selamat dari siksa kubur. Itu Nabi. Namun ini tidak dipraktekkan untuk yang lain, sehingga saran saya kalau tidak dilakukan lebih bagus. Apalagi kalau itu ditambahkan punya keyakinan tertentu, itu keyakinan tidak berdasar. Hukum memberikan nama kiai atau gelar haji pada tanda makamnya, misalnya di batu atau di kayu, tidak masalah, boleh-boleh saja. Boleh tidak sholat di masjid yang di depannya ada pemakaman umum? Kalau pemakaman beda halaman dengan masjid, pintu masuknya berbeda, maka masjid berarti berbeda dengan kubur, maka sholat di masjid tadi tidak masalah. Namun kalau masjid dengan pemakaman itu satu tempat, tidak ada bedanya, pintu masuknya sama, maka lebih bagus tidak sholat di masjid semacam itu. Kecuali jelas ya perbedaannya, ini masjid sendiri, ini kubur sendiri, itu baru boleh sholat di situ. Tilawan menggunakan HP bagaimana hukumnya? Boleh-boleh saja. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya kalau masjid berdampingan dengan lahan kuburan? Jadi sudah saya jawab ya. Kalau masjid dengan kubur terpisah halamannya, pintu masuknya berbeda, berarti masjid beda dengan kubur. Namun kalau satu tempat, ya satu pintu masuk, satu pagar, nah baiknya tidak sholat di masjid semacam ini. Sholat tarawih dan witir bersama imam. Sholat tarawihnya ada yang batal. Ayah, setelah wudhu bolehkah melanjutkan sholat witir bersama imam? Bolehkah? Sholat tarawihnya, wudhunya batal, tarawihnya nggak sempurna bersama imam, terus imam sudah masuk witir, ikut witir atau sempurnakan tarawih? Hah? Sempurnakan tarawih atau ikut witirnya imam? Dia bisa ikut witirnya imam, nanti boleh tambah tarawih lagi setelah witir. Ya, boleh tambah tarawih lagi setelah witir. Yang penting apa? Tidak diperkenankan witirnya dua kali. La bikroni fi lailatin. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Namun setelah sholat witir masih boleh tambah sholat sunnah. Ingat, kalau ibu itu sudah tarawih tutup witir bersama imam nanti di bulan Ramadan ya, malam mau tahajud juga boleh, tapi tidak witir lagi. Baik, cukup. Ada apa Pak ini?